Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara seiman. Mari kita mau bersama-sama, kita mau siapkan hati kita untuk ibadah tengah minggu kita malam hari ini. Mari kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau terus percaya apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu ada. Mari kita mau puji nama Tuhan, kita mau katakan Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Dengan segenap hati kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami mau memuji Kau Tuhan, memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya, kami mau memuji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau Kau datang masuk dalam hidup kami Tuhan. Syukur bagi-Mu karena Kau baik.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami bisa melakukan aktivitas kami. Ini semua karena kasih anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Mari Bapa, hadir dan lawat setiap umat-Mu yang mendengarkan ibadah, yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Mari Engkau hadir. Roh Kudus, lawat setiap kami. Karena kami mau terus percaya dan kami mau terus yakin. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau ada. Kami mau melanjutkan ibadah kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau memberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GKM Salatiga yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan di ibadah tengah minggu kali ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat berjumpa kembali secara virtual dalam ibadah tengah minggu di pekan ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kami, dan kami boleh menghidupi firman Tuhan ini dalam perilaku dan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-14 sampai ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia di muka bumi ini yang ingin diperlakukan secara tidak baik oleh sesamanya. Buktinya, kalau ada di antara kita yang ternyata diperlakukan atau mendapatkan sikap buruk dari orang lain, tentulah hati kita sedih. Kita merasa terluka, bahkan kita bisa luapkan kekecewaan itu dengan marah. Dan sebaliknya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sebagian besar manusia inginnya diperlakukan secara spesial, secara khusus, istimewa, atau berbeda, tentunya dalam makna positif. Apa buktinya? Ada satu kebiasaan yang mungkin pernah kita lakukan dalam hal kehidupan sehari-hari kita, yaitu misalkan ketika kita harus mengantri untuk sesuatu, biasanya kita akan berusaha kalau bisa kita mencari cara apapun, dan kalau bisa kita memotong antrian itu. Kita ingin diperlakukan secara khusus sehingga tidak perlu mengantri, maka kita menjadi orang yang tidak perlu berlama-lama dalam menunggu antrian. Itulah bukti bahwa hak istimewa atau diperlakukan secara spesial, secara khusus atau privilege, itu memberi keuntungan bagi kita semua. Dan hampir semua orang ingin mendapatkan hak istimewa itu. Namun jangan lupa, ternyata privilege atau hak istimewa itu juga membawa tugas atau tanggung jawab bagi kita yang menerimanya.
Nah, saudara saya yang kasih Tuhan, sama seperti halnya ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita mendapat suatu hak istimewa. Bukan hak istimewa untuk terbebas dari kesulitan, tantangan, pencobaan yang justru seringkali membuat kita menjadi merasa kecewa kepada Tuhan. Kita beranggapan bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, maka hidup kita pasti lancar-lancar saja, selalu diberkati dalam pengharapan kita, apa yang kita mau kita dapatkan. Dan kita berharap kita tidak akan pernah mengalami pencobaan atau tantangan. Padahal kenyataannya Tuhan justru mengizinkan kita mengalami itu semua untuk menguji dan meneguhkan iman kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, surat Ibrani yang baru saja kita baca ditulis untuk meneguhkan iman orang-orang Kristen yang waktu itu diperhadapkan pada tantangan iman. Peneguhan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena iman mereka kepada Kristus diuraikan dengan mengungkap jati diri Tuhan Yesus, Sang Imam Besar. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepadanya diberikan privilege atau hak istimewa sekalipun mereka tetap mengalami berbagai tantangan, mengalami pencobaan, mengalami penderitaan. Bahkan bagian dari firman Tuhan yang lain di surat Yakobus menyatakan di sana bahwa tantangan dan pencobaan juga merupakan hak istimewa bagi seorang beriman. Karena justru daripadanya akan muncul suatu pribadi yang tahan uji dan dipastikan akan menerima mahkota kehidupan. Namun demikian Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali kepada teks kita di surat Ibrani pasal 2 ayat 14-16 ini. Pertanyaannya kemudian adalah, hak istimewa apa yang kita terima sebagai umat Tuhan yang ternyata masih menghadapi persoalan atau pencobaan dalam hidup kita? Ada dua yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah hak istimewa itu memiliki Tuhan yang sangat mengerti keadaan kita sebagai manusia yang menghadapi berbagai kelemahan. Karena Dia adalah Tuhan yang juga turut mengalami kelemahan sebagai manusia. Tidak ada Allah lain yang rela mengalami kelemahan manusia dengan cara menjadi manusia itu sendiri. Kelemahan apa yang Tuhan kita alami sebagai manusia? Tentu kalau kita sudah tekun belajar firman Tuhan, kita tahu, kita mengerti bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus telah mengalami berbagai pencobaan. Yang mengalami penderitaan tubuh, yang mengalami kematian jasmani seperti halnya yang harus dialami oleh manusia. Hanya yang membedakan adalah ia tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan kebangkitannya dari maut menebus dosa manusia. Maka dari sini kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak sekedar bersimpati kepada kita sebagai manusia saat kita mengalami penderitaan, tetapi Ia adalah Tuhan yang mengalami penderitaan itu sendiri. Ia tahu perihnya luka dalam tubuh kita. Ia tahu sakitnya dikhianati oleh orang yang terdekat. Ia tahu rasanya ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ia tahu kepedihan hati ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kini jika kita sedang mengalami situasi yang membawa kita dalam persoalan, penderitaan, bahkan mungkin kita sedang menghadapi pencobaan atau tantangan iman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir untuk menyertai kita. Sebagaimana Ia yang adalah Tuhan yang tinggal dalam dunia bersama dengan manusia. Terlebih kita yang percaya dan telah ditebus oleh darah-Nya, maka pastilah Dia tidak sekedar melihat mengamat-amati kita, tetapi Ia hadir dalam hidup kita untuk menguatkan kita,
mendampingi kita di setiap musim kehidupan yang kita lalui, menguatkan setiap hati yang sedang kelelahan dalam jerih juang kehidupan kita. Bahkan Ia memulihkan setiap luka derita yang tergores baik di dalam hati maupun kelemahan jasmani kita. Itulah hak istimewa pertama yang kita terima sebagai umat Tuhan, yaitu memiliki Allah yang turut merasakan kelemahan kita dan hadir untuk menguatkan dan memulihkan kita. Lalu yang kedua, hak istimewa itu adalah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia yang menolong kita. Ini berarti bagi setiap orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, ia dilayakkan untuk datang mencari Tuhan dalam setiap kesesakan yang ia alami, agar ia atau kita semua menerima kasih karunia itu. Kita diperbolehkan menghampiri Tuhan, memohon rahmat-Nya untuk menolong kita dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Segala sekat yang memisahkan kita dari Tuhan telah diruntuhkan oleh pengorbanan Kristus. Sehingga ketika kita hendak datang menghampiri Allah, kita tidak perlu diwakilkan oleh orang lain. Tetapi dengan keberanian kita bisa datang langsung kepada Tuhan dan mengungkapkan isi hati, bahkan memohon pertolongan Tuhan. Mengapa hal ini menjadi suatu hak istimewa bagi kita? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dulu dalam kehidupan perjanjian lama maupun dalam teks perjanjian baru kita menemukan bahwa tidak semua orang bisa secara langsung menemui Tuhan Allah. Mereka harus diwakilkan, yaitu oleh imam besar, untuk masuk ke ruang Maha Kudus, baik untuk memohonkan pengampunan dosa maupun untuk berdoa bagi umatnya. Bahkan bagi setiap orang yang tidak layak atau bukan imam besar dan nekat melakukan itu, maka hukumannya adalah kematian. Namun kini oleh imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus, yang telah membawa korban pengampunan dosa, yaitu tubuh dan darahnya sendiri, telah meruntuhkan dinding pemisah antara manusia dengan Allah. Hingga setiap kita yang rindu datang kepadanya telah memperoleh hak itu. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, makin dikuatkannya lah kita, bahwa situasi apapun yang kita hadapi, kita tidak hanya memiliki Allah yang hadir untuk menyertai kita, tetapi kita juga punya hak untuk menghadap kepada Tuhan, menghampiri tahtanya dengan penuh keberanian dan menerima kasih karunia itu, menerima rahmat yang Ia sediakan untuk menolong kita. Hanya mari kita ingat, ada waktu yang Tuhan miliki untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Oleh karena itu yang terpenting adalah ketekunan kita untuk datang kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi pergumulan, dan kesetiaan iman kita kepada Tuhan dalam berbagai situasi yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tenanglah kita kini, karena kita memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan. Jika hak istimewa di hadapan manusia masih memunculkan persyaratan, ada syarat ketentuan yang berlaku yang kadang-kadang masih mempersulit kita, tetapi hak istimewa kita di hadapan Tuhan hanya menuntut kita dua hal. Yang pertama adalah setia beriman kepadanya, dan yang kedua adalah tekun di tengah tantangan maupun pergumulan yang kita hadapi. Ia siap hadir, Ia siap menolong, Ia siap melimpahkan rahmat-Nya bagi setiap kita yang telah menerima dan mempergunakan hak istimewa sebagai umat Tuhan.
Tetaplah setia kepada Tuhan dan bertekunlah ketika kita menghadapi pergumulan. Amin. Apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita mau terus percaya dan yakin bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau naikkan doa-doa syafaat kita, doa syukur kita. Sebelum kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita mau bersama-sama, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah terhenti. Janji Tuhan selalu mengalir setiap saat, dan kekuatan dari Tuhan selalu menolong kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan. Bahkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami betapa kami telah menerima suatu hak yang istimewa sebagai umat Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang turut mengalami berbagai kelemahan kami, Tuhan yang senantiasa hadir menyertai kami dalam berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Bahkan kami dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya kami belajar menjadi umat Tuhan yang setia beriman kepadamu dan terus bertekun dalam iman kami ketika kami mengalami pergumulan demi pergumulan. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara ini. Kami mengucap syukur jika dalam waktu-waktu ini kami memperingati hari kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa ini untuk tetap mengerjakan kemerdekaan yang Tuhan beri
bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat hidup dalam damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan melimpah bagi setiap masyarakat yang ada. Tolonglah para pemimpin kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran pemerintahan yang ada, baik yang di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Biarlah limpahan kuasa Roh Kudus tercurah atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, mengambil segala kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan keadilan kebenaran tetap ditegakkan. Kami berdoa untuk kebijakan PPKM yang masih berlangsung sampai saat ini. Kiranya ini adalah kebijakan yang baik bagi bangsa ini untuk menekan perkembangan kasus pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan menolong tiap pemangku kebijakan sehingga boleh terus memikirkan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, pun bagi setiap lapisan masyarakat yang terdampak oleh pandemi maupun kebijakan demi kebijakan itu. Biarlah kami tetap mengikutinya dengan patuh, dengan taat, menerapkan protokol kesehatan, mengikuti semua kebijakan ini dengan kesadaran bahwa ini semua harus kami lakukan demi kepentingan bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa pula untuk Kota Salatiga. Berkatilah kota ini, para pemimpin kami yang ada di pemerintahan Kota Salatiga. Biarlah pertolongan Tuhan melimpah atas mereka. Bagi setiap masyarakat yang ada di kota ini juga Tuhan berkati, sehingga kami semua boleh mensyukuri pemeliharaan dan pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa bagi gerejamu GKMI Salatiga di tempat ini, kiranya Tuhan menolong gereja ini dalam pelayanan demi pelayanan yang terus dikerjakan dan dikembangkan dengan menyesuaikan konteks yang terjadi pada saat ini. Biarlah gereja Tuhan tetap menjadi berkat, baik bagi jemaatnya maupun bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan beribadah di tengah minggu ini. Meskipun kami boleh ikuti semua secara virtual, kiranya ini tetap memberkati kami. Biarlah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.